Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan menyelesaikan deret Fourier plus spektrum. Di sini diketahui dari name A sama dengan 1, B sama dengan 8, dan L sama dengan 4. Kita akan menentukan deret Fourier dari sinyal segitiga. Maka fungsi segitiga menjadi fungsi f terhadap t sama dengan negatif t untuk t di antara minus 4 dan 0. Sedangkan ft sama dengan t untuk t di antara 0 dan 4. Kemudian periode P sama dengan 2 kali L sama dengan 8. Sehingga bentuk umum deret Fourier adalah karena periodenya 8, maka frekuensi dasar Fourier menjadi P4. Selanjutnya, fungsi dapat dinyatakan sebagai penjumlahan komponen kosinus dan sinus dengan koefisien AN dan BN. Di sini bentuk umumnya adalah fungsi Ft sama dengan A0 ditambah sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN kosinus NP per 4T ditambah BN sinus NP per 4T. Kemudian kita akan mencari A0. Koefisien A0 sama dengan 1/2L dikalikan integral fungsi f terhadap T dari batas bawah minus L sampai batas atas L. Karena nilai L sama dengan 4, maka persamaan menjadi 1/2 kali 4 dikalikan integral fungsi f dari minus 4 sampai 4. Karena fungsi berbentuk potongan, integral dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah 1/8 integral negatif T dari minus 4 sampai 0. Bagian kedua adalah 1/8 integral T dari 0 sampai 4. Integral negatif T menghasilkan negatif setengah T kuadrat, sedangkan integral T menghasilkan setengah T kuadrat. Sekarang kita substitusikan batas atas dan batas bawah ke hasil integral. Hasil integral pertama adalah 8 dan hasil integral kedua juga 8. Keduanya dikalikan 1/8. 8/8 sama dengan 1 sehingga diperoleh 1 ditambah 1. Jadi nilai koefisien A0 adalah 2. Kemudian kita akan mencari AN. Koefisien A sub N sama dengan 1/4 dikali integral dari minus 4 sampai 0. Dari negatif T dikali kosinus NP per 4 kali T terhadap T ditambah 1/4 dikali integral dari 0 sampai 4 dari T dikali kosinus NP per 4 kali T terhadap T. Hasil integral pertama adalah negatif 4T per NP dikali sinus NP per 4 kali T dikurangi 16 per NP kuadrat dikali kosinus NP per 4 kali T. Kemudian dievaluasi dari minus 4 sampai 0. Kemudian ini ditambah hasil integral kedua yaitu 4T per NP dikali sinus N dikali sinus NP per 4 kali T ditambah 16 per NP kuadrat dikali kosinus NP per 4 kali T. Kemudian dievaluasi dari 0 sampai 4. Karena kosinus NP sama dengan kosinus negatif NP, maka diperoleh AN sama dengan 32 per NP pangkat 2 kosinus NP atau AN sama dengan 32 per NP kuadrat dikali minus 1 pangkat N.
Kemudian kita akan mencari Bn. Koefisien B sub n sama dengan 1/4 integral dari minus 4 sampai 0 dalam kurung minus T sinus dari NP per 4 T dt ditambah 1/4 integral dari 0 sampai 4 T sinus dari NP per 4 T dt. Karena fungsi merupakan fungsi genap, maka Bn sama dengan 0. Kemudian deret Fouriernya adalah F dalam kurung T sama dengan A0 ditambah sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga A sub N kosinus dari N pi per 4T. Jadi langsung saja kita substitusikan menjadi fungsi T sama dengan 2 ditambah sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga 32 per NP kuadrat dikali kosinus NP dikali kosinus dari NP per 4T. Atau bisa juga ditulis fungsi T sama dengan 2 ditambah sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga 32 dikali minus 1 pangkat N per N Pi kuadrat dikali sinus dari N Pi per 4T. Jadi setelah kita mendapatkan deret Fourier, langkah berikutnya adalah menentukan spektrum garis. Spektrum garis merupakan grafik yang menunjukkan besar amplitudo dari setiap harmonisa yang menyusun suatu sinyal. Dengan kata lain, spektrum garis memperlihatkan kontribusi masing-masing frekuensi terhadap bentuk gelombang asli. Semakin besar amplitudo untuk suatu harmonisa, maka semakin besar pengaruhnya terhadap pembentukan sinyal tersebut. Di sini langsung saja kita lihat bagaimana spektrumnya. Nah, ini merupakan spektrum garis. Dengan spektrum garis kita dapat mengetahui frekuensi-frekuensi penyusun sinyal beserta besar kontribusinya. Nilai amplitudo harmonisa diperoleh dari koefisien deret Fourier yang telah dihitung sebelumnya. Baik, hanya itu penjelasan dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.